Hai, halo semuanya, selamat datang di Blasman JTB Podcast, be ready to be update. Jumpa lagi dengan saya, Kopang Deswira Putri Winata dalam program Ngulik, ngobrol unik dan asik. Jadi, kali ini aku mau membahas topik yang sangat menarik dan tentunya seru. Nah, topik kita kali ini yaitu tentang Hari Sumpah Pemuda. Sebelum itu, Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Dan tahun 2023 ini merupakan peringatan yang ke-95. Nah, Sumpah Pemuda ini lahir dari Kongres Pemuda II yang dilakukan oleh pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, untuk membahas topik ini secara jelas, kita ngundang dua bintang tamu nih. Nah, ini dia Aning dan juga Areta. Hai. Oke, ini dia Areta merupakan salah satu siswa Blasman yang saat ini menjabat sebagai ketua OSIS. Nah, Areta sendiri merupakan salah satu siswa yang aktif dalam organisasi di luar maupun di dalam sekolah. Dan Aning merupakan salah satu siswi SMA Negeri 1 Buah Batu juga yang sangat aktif mengikuti organisasi di sekolah maupun di luar sekolah. Salah satunya yaitu KNPI. Oke, aku mau ngobrol nih sama Aning dan juga Areta. Aku mau ngasih beberapa pertanyaan yang berkaitan sama kesibukan kalian. Nah, ke Areta dulu nih. Oke, Areta apa aja nih kesibukannya sekarang selama masih menjadi siswa di SMA Negeri 1 Buah Batu? Ya, untuk kesibukannya sendiri sih sama ya, kayak siswa-siswa sebelumnya seperti mengerjakan tugas yang banyak, seperti apalagi kelas 12 sekarang sudah mau mempersiapkan studi lanjut gitu lah. Tapi sampai gitu kan juga ada ikut organisasi yaitu OSIS, jadi apalagi sekarang ini ada program terakhir di akhir masa jabatan, mungkin ngejar program tersebut aja sih. Oke, kalau Aning sendiri? Kalau aku lebih ke apa ya? Ya seperti biasa sih kayak yang Areta bilang, dan tambahannya cuma pramuka. Pramuka ya? Dan untuk KNPI ya Sun bakal nyusul lah kabar. Kok peludutan aku ngomong. Oke, lanjut aja. Tentang ya kabar-kabar menarik yang lain, terutama event untuk tahun ini. Oke, gimana sih caranya Anding untuk membagi waktu antara kegiatan organisasi sama kegiatan sekolah? Kalau itu aku lebih ke apa ya? Tergantung prioritas setiap orang sih sebenarnya. Nah, kalau untuk aku sendiri kan aku ngerasa kalau di akademik aku kurang dan lebih sukanya langsung praktek gitu kan, non akademik. Dan non akademik tuh bukan cuma tentang olahraga aja gitu kan. Ya udah, aku ikut KNPI, terus ikut kegiatannya di sana, belajar banyak hal tentang gimana berbaur sama temen, gimana caranya kita bagi waktu antara sekolah sama kegiatan di luar biar di sekolah tuh jalan, kegiatan di luar juga jalan kayak gitu. Oke, kalau Areta sendiri gimana nih? Kalau untuk membagi waktu antara kegiatan organisasi dan kegiatan lainnya sih lebih ke menggunakan sistem prioritas. Kan kita juga tidak tahu apa aja sih yang bakal ada gitu loh. Pasti bakal ada banyak prioritas. Dengan banyaknya kegiatan tersebut, kita bisa memilih mana yang masih bisa kita laksanakan nanti atau bisa digantikan tugasnya kita, sama yang benar-benar harus kita laksanakan. Gitu aja sih, biar semuanya juga bisa jalan. Oke. Teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Yang di sini kita highlight yaitu tentang pemuda. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan yang akan aku sampaikan ke Areta dan juga Aning. Oke, di sini pertanyaan pertama aku mau kasih ke Areta deh. Nah, Areta itu pernah nggak ikut kegiatan atau sekarang organisasi yang diikutin itu yang melibatkan pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi deh yang di sekolah maupun di luar sekolah? Kalau untuk organisasi yang melibatkan pemuda dan pemudi itu, kalau di dalam sekolah ya seperti yang telah aku sebutin sebelumnya, yaitu organisasi OSIS. Kalau yang di luar lebih ke Karang Taruna. Karang Taruna. Ya. Kalau Aning sendiri? Kalau aku untuk yang di sekolah, ya kalian pasti nggak asing dengan yang namanya pramuka kan. Tapi pramuka tuh ada dua nih, ada yang di sekolah sama yang di luar. Kalau di luar tuh kita ikut di satu apa ya, misalnya kayak di TNI-nya tuh namanya Saka atau apa ya,
apa sih namanya, satuan karya pramuka. Nah kebetulan aku ikut Sakabahari, jadi untuk di luar pramukanya aku ikut Sakabahari, dan untuk di sekolah ya pramuka di Ambalan Siwamukti Durganandini. Kemudian selain itu ikut KNPI, dan yang paling umum dan kebanyakan orang ikutin juga Karang Taruna sih pastinya. Oke, kalau KNPI sendiri, Aning bisa gini nggak? Apa tuh namanya? Ngasih tahu teman-teman KNPI itu apa sih sebenarnya? KNPI itu sebenarnya simpelnya aja ya, nggak usah harus secara formal. Gimana ya? Kita tuh nampung, khususnya yang di Kabupaten Gianyar, kita nampung semua pemuda atau pemudi yang ada di Kabupaten Gianyar, dan kita tuh bakal nyari ide-ide dari mereka. Misalnya nih ada yang kreatif, Kak, kayaknya di Gianyar tuh kurang deh di bidang misalnya kompetisi dance gitu kan, kurang kayaknya, tapi banyak berpotensi nih, kita ngajuin nih ke pengurus, dan pengurus tuh pasti bakal mempertimbangkan, kayaknya iya deh, kita bincangkan, kayak saling apa ya, ngasih ide satu sama lain, terus nanti kalau emang itu udah fix ya udah kita lakuin. Jadi nampung banyak ide-ide dari anak muda yang bakal direalisasikan, itu sih kalau aku. Oke, menurut Areta sendiri, makna pemuda itu, menurut pandangan kamu nih, pemuda itu apa sih? Kalau menurut pandangan aku, mungkin di awal tuh pemuda tuh lebih ke individu atau orang lah yang umurnya masih di usia produktif lah, sekitar 16 atau sampai 30-35 tahun. Nah, pemuda itu juga memegang peran strategis menurutku, di mana pemuda ini akan menjadi penerus bangsa yang akan memegang masa depan bangsa itu sendiri. Namun di balik itu juga menurut aku pemuda itu merupakan individu yang masih labil. Kenapa bisa dibilang labil? Karena kan pemuda itu biasanya mengalami transisi dari yang sebelumnya merupakan anak-anak yang masih ketergantungan dengan orang lain seperti keluarga, teman-temannya, habis itu menjadi orang dewasa yang dimana harus hidup secara mandiri dan terjun secara aktif di masyarakat. Mungkin gitu aja sih. Oke, kalau menurut Aning gimana? Aku sependapat sama Erka, cuma tambahan aku, pemuda tuh lebih ke apa ya, orang-orang yang di usia produktif yang emang perlu banget didengarkan gimana ide-ide dan inisiatif dari mereka. Ya walaupun sih secara kenyataan aja sih ya kita lihat jarang ada suara dari kita yang muda-muda tuh didengar sama yang lebih tua gitu sih. Betul sekali. Habis itu dari banyaknya organisasi yang Areta dan Aning ikuti, kalau dari Areta sendiri, apa dampak positif yang Areta dapat? Oh, kalau dari aku dampak positifnya banyak ya, apalagi mengikuti organisasi, terutama organisasi pemuda-pemudi. Nah, dengan itu mungkin secara mendasar yang sudah awam diketahui, bisa meningkatkan kedisiplinan, mungkin manajemen waktu yang pada dasarnya, meningkatkan skill kerjasama, dan juga di samping itu juga kita bisa meningkatkan relasi kita yang mungkin kedepannya akan sangat berguna untuk kita. Oke, kalau Aning, apa dampak yang positif yang didapat sama ikut organisasi? Kalau aku yang lebih mencolok tuh segini, nambah teman baru, dan kita jauh lebih tahu gimana sih sifat-sifat orang berbagai macam, dari yang mungkin judes, ada yang egois, tapi balik lagi gimana cara kita menyesuaikan dengan orang-orang baru yang belum tentu kita kenal gitu lah. Itu aja sih simpelnya kayak gitu ya. Nah, dari banyaknya karakter yang kalian temuin nih selama kalian ikut organisasi, tentu kan nggak cuma ketemu 1 atau 2 karakter orang nih. Nah, pernah nggak ketemu salah satu perilaku nih dari teman yang satu organisasi, atau nggak teman-teman yang sebaya kalian atau bisa disebut pemuda-pemudi yang perilakunya itu negatif atau bisa misalnya menimbulkan perpecahan gitu? Mulai dari aku? Iya, Areta deh. Kalau dari aku, kalau di zaman sekarang mungkin sudah umum orang tahu banyak ya. Mungkin kalau yang mendasar bagi pemuda-pemuda zaman sekarang atau remaja tuh kayak rokok, minum-minuman alkohol, habis itu terkadang juga ada yang melakukan tawuran. Nah, tawuran itu juga kan menimbulkan perpecahan tuh. Yang dimana perpecahan dari tawuran itu akan merenggangkan gitu jiwa persatuan dan kesatuan kita di Indonesia ini. Iya, kalau dilakuin dengan skala yang besar ya. Iya benar, apalagi kan kalau di Bali sih aku belum banyak yang dengar ya, apalagi kalau di luar sih banyak tuh rivalitas antar sekolah gitu. Iya benar banget. Kadang juga aku dengar sih kayak cerita ya, kadang juga
Karang Taruna gitu, kadang ada perselisihan sih antar Karang Taruna itu yang menurutku bisa menimbulkan perpecahan nantinya yang bisa menghambat pencapaian masa depan yang bagus lah buat bangsa ini gitu. Kalau menurut Areta, kenapa sih bisa ada teman-teman atau pemuda-pemudi itu yang berperilaku kayak gitu? Yang pertama, kita tidak bisa pungkiri itu memang benar ada faktor lingkungan. Tergantung juga dari lingkungan ya pemuda tersebut. Tapi tentunya kan di lingkungan itu pasti ada pelopornya gitu. Yeah. Nah, pelopor itu biasanya, mohon maaf, mungkin dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Yang menyebabkan dia tuh misalnya pemuda, tapi dia tuh udah bergaul dengan orang-orang dewasa gitu. Dan dia tuh mendapatkan hal yang seharusnya tidak dia dapatkan. Artinya ada informasi yang belum tersaring, tapi dia langsung mendapatkan hal tersebut. Nah, itu juga dapat memicu pemuda tersebut melenceng gitu. Nah, dengan melencengnya dia, nanti dia bergaul di sesama pemuda yang nantinya juga membawa dampak negatif gitu. Yeah. Jadi semuanya kena jadinya gitu. Yeah. Itu berarti awal mulanya bisa berperilaku negatif ya. Kalau menurut Aning, sepenglihatannya Aning di antara teman-teman organisasi, ada nggak yang berperilaku negatif? Ada sih, cuma ya secara umum aja sih ya. Iya. Yang paling umum di antara semua tuh pasti egois. Iya. Mau menang sendiri, kayak misalnya nih, ada ya teman yang lain tuh ngeluarin pendapat kayaknya bagusan kalau kita gini nggak sih. Tapi dia tuh pengen jadi yang paling utama gitu loh, pengen jadi yang paling mencolok. Terus dia tuh kayak, enggak, ini tuh jelek tuh gini, kita tuh harus gini, kayak ngatur semuanya. Padahal yang sebenarnya kan kalau kita satu organisasi ataupun ngomong sama kebanyakan orang tuh kan harus saling berbaur gitu nggak sih? Menyesuaikan. Terus apa lagi ya, sama sifat yang mana aku bilang ya, masih malu buat berpendapat dan takut buat misalnya nih ada pendapat yang kurang atau mungkin kurang tepat gitu kan. Terus kita mau ngasih usulan yang sebenarnya kalau kita usulin tuh bakal ada suatu kemajuan yang lebih bagus dari apa yang sebelumnya udah kejadian gitu kan. Yeah. Cuma karena takut jadi kayak aku punya ide ini nih, kayaknya ini lebih bagus deh kalau dipakai, tapi takut deh dia soalnya seniorku, nanti takut dia marah, ya udah deh nggak jadi. Banyaknya kayak gitu aku lihat. Jadi ya itu aja sih yang bakal buat miskomunikasi, pasti bakal cekcok, pecah, dan ntar ujung-ujungnya saling sindir, ya salah. Menghambat ini. Iya, bener banget. Nah, dari dampak-dampak perilaku negatif lah yang teman-teman sekitar kita yang kalian lihat gitu. Menurut Aning tuh seharusnya kita tuh sebagai pemuda-pemudi ini ngapain sih? Yang paling penting pasti introspeksi diri dulu. Sebelum kita nyalahin orang lain atau gimana, kita tuh harusnya ini aku udah benar nggak ya kalau misalnya aku diskriminasi dia atau kita marahin dia secara face to face. Yang kedua, lebih ke belajar memahami setiap karakter orang. Karena setiap orang di dunia ini pasti pengen jadi pemeran utama gitu kan. Nggak ada yang pengen, ya udah deh aku pemeran sampingan aja, nggak apa-apa deh. Nggak ada yang kayak gitu, pasti pengen jadi pemeran utama. Dan karakter orang juga ada yang lebih lebih ke yang negatif, ada yang lebih ke positif, dan ada juga yang netral, macam-macam. Kita nggak bisa nebak. Iya. Jadi kita harus belajar beradaptasi, belajar ngertiin, belajar memahami. Dan kalau emang ada keributan atau perpecahan, kita lebih belajar aku bilang, selagi kita bisa ngalah dan itu bakal buat lebih baik suasananya, biar lebih tenang ngomong, kenapa enggak gitu. Oke. Itu aja sih kalau aku. Areta gimana? Kalau dari yang aku sebutin sebelumnya mengenai hal-hal negatif itu seperti tawuran, habis itu ada hal-hal negatif lainnya, mungkin yang juga disebutkan oleh Haning itu seperti rasa egois, itu kan juga masuk ke hal negatif. Menurut aku ya tentunya sebaiknya tidak melakukan atau merealisasikan hal tersebut ya, tapi lebih ke meningkatkan rasa toleransi, tegak, saling menghormati lah. Dengan saling menghormati kan nantinya kita juga akan bisa menurunkan ego kita sedikit. Ya simpelnya kalau bisa nyari teman, kenapa harus nyari musuh? Iya, benar banget sih. Apalagi kita kan penerus bangsa ya nantinya di usia-usia produktif kita. Penerus bangsa dan negara. Kalau pecah kan nggak seru. Iya, kalau pecah
negaranya pecah juga dong kalau gini. Terus kita tinggal di mana gitu. Nah, kegiatan-kegiatan kalian tuh selama kalian ikut organisasi pemuda-pemudi ini tuh kegiatan apa nih yang paling berkesan menurut kalian? Yang paling pemuda banget Ya, gitu. yang Pemuda banget. Apa tau? yang kalian di sana tuh ngerasa, aku nih pemuda-pemudi gitu. Kalian ngerasa kayak gitu? Kalau aku ya, mungkin agak kalau biar kelihatan pemuda banget tuh mungkin di kegiatan di Karang Taruna banyak sih. Kayak kadang bakti sosial, di situ juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang aku juga merasa itu pemuda banget seperti ada kegiatan pemuda gitu kayak kumpul-kumpulan kayak ya HUT gitulah simpelnya, habis itu ada lomba-lomba antar 17-an antar pemuda gitu. Di situ ada bakti sosial, bersih-bersih, kadang juga ada kegiatan kesehatan lah yang berhubungan dengan kesehatan, membantu kesehatan masyarakat di lingkungan rumahku yang diadain oleh Karang Taruna atau pemuda-pemudi lainnya. Itu yang aku rasa kayak kegiatan yang pemuda banget ya. Kalau Aning gimana? Ya sih, aku setuju banget sama Areta. Apalagi ntar kalau di Karang Taruna tuh biasanya habis kegiatan kita kan makan bareng, pasti menggibul ajak bagi kan ya. Kumpul gitu kan, kayak Seru banget ya. Yang sambil gibah-gibah dikit. Itu mungkin nggak bakal keulang lagi ya setelah mungkin transisi dari kita masih jadi pemuda-pemudi sekarang tuh nanti bakal dewasa. nikah ya, bakal nikah punya anak, nggak bakal kayak gitu lagi. Nggak bakal keulang. Nggak bisa. Dan untuk di apa ya, organisasi, bilang dari organisasi luar selain Karang Taruna kayak di KNPI juga kayak gitu kok. Kita di sana yang lebih ke pemuda tuh lebih aku ngerasainnya tuh di persiapan kayak tahun lalu. Siapa sih yang nggak tahu Liga Futsal KNPI gitu kan, yang paling ditunggu-tunggu setiap masa. Jadi sebelum itu tuh kita panitia tuh kan dibentuk. Ya. Habis itu kumpul-kumpul lah di sekre, saling ngeluarin ide kayaknya gini deh bagusan, kayak gini deh bagusan, sambil ya menikmati makan minum gitu kita beli. Ya bukan minuman keras ya, maksudnya minuman yang biasa-biasa aja gitu. Siapa tahu kalian mikir yang aneh-aneh. Ya benar sih, benar. Enggak dong. Habis itu apa ya, kalau misalnya lagi sumpah atau suntuk gitu ya udah kita ngambil gitar sambil nyanyi-nyanyi bareng, seru-seruan. Kayak apa ya, setiap organisasi tuh nggak harus formal banget kayak gini, enggak, kita bisa chill gitu lah. Ada ruang ya buat Yes, kalian berekspresi benar di banget. dalamnya. Terus mulu stres nih. Iya. Siapa sih yang bisa formal seumur hidup kayak siap iya kak? Nggak ada kayaknya. Pasti harus ada apa ya, Pencari suasana. mode Iya. mode pencari suasana. Dan ruang kalian berekspresi itu pasti lebih banyak di organisasi pemuda kan. Yes, Iya. benar banget. Yang kalian bisa menyatukan banyak kepala di sana. Bis itu dari organisasi yang kalian ikutin, ada nggak event terdekat yang akan diadain nih, misalnya di bulan ini atau bulan depan nih, dari Aning dulu? Ada dong. Kayaknya semua udah pada nunggu nih, pada nanya, Ning, KNPI ada apa nih tahun ini? Ada apa nih? Ditunggu selanjutnya, ditunggu. Pokoknya pasti ada. Kalau Areta gimana? Kalau aku mungkin di OSIS-nya juga bilang ya. Iya. Kalau di dekat-dekat ini sih udah jalan itu hanya ya, kayak pemilos di akhir jabatan tuh biasanya ada pemilos itu event buat mencari pergantian pengurusan OSIS. Itu juga udah jalan, baru tadi habis seleksi tahap pertama. Oke, Areta ini udah mau purna guys dari Mulai dari jabatannya dia sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Belah Batu tahun 2022-2023 ya. Ya. Oke. Gimana Bakal pesan-pesan? Ya seru. bakal ada transisi ya, bakal Ya, ada transisi. Kembali lagi ada transisi. Ada transisi dan Areta sama Aning ini bakal fokus untuk studi lanjutnya mereka nanti. Menurut Aning sama Areta nih, selama kurang lebih mungkin hampir bertahun-tahun ya kalian udah ikut organisasi. Bertahun-tahun serem banget, jangan Iya, ya. bilang Dua tahun kayak ya. beberapa tahun nih, beberapa tahun ikut. Tahun-tahun kayak sepuh ya. Sepuh. Beberapa tahun ikut organisasi. Manfaat apa yang paling kalian rasain, yang kalian dapetin dari ikut organisasi sendiri? Dari Aning? Kalau aku manfaatnya balik lagi kayak yang tadi aku bahas, dan Areka juga udah nyebutin sih, nambah temen, nambah relasi, nambah pengalaman, ya itu aja sih. Dan yang aku simpulin nih secara inti pastinya tuh dapat pengalaman dan ilmu. Ya emang sih simpel kedengarannya ya, tapi kalau udah kita ngalamin sendiri kayak ya deh kayaknya ini bener-bener berubah aku banget. Misalnya nih dari yang dulu takut berpendapat atau kayaknya aku salah deh atau gimana,
misalnya nih ketika masuk organisasi tuh diterima pendapatnya, bakal kayak dikasih masukan, kritikan, saling ngisi gitu kan, bakal berkembang gitu loh diri kita. Misalnya dari yang takutan ngomong tiba-tiba jadi kayak ya udah deh beraniin diri dan kebiasaan. Kayak kamu mungkin misalnya kan public speakingmu bagus gitu, terus apa ya, MC kemana-mana lancar kayak gitu. Oke. Kan Sama-sama berkembang ya. ngembangin diri secara aksi sih, Iya. bukan materi Bener aja. banget. Areta gimana? Kalau dari aku banyak banget sih yang aku dapatin dari organisasi ya. Mungkin dari yang mendasar banget, dari manajemen waktu, aku lebih bisa manage waktuku, mana yang benar-benar prioritas dan mana yang masih bisa untuk ditunda. Di situ juga meningkatkan skill public speakingku juga, aku merasa juga meningkat, relasi juga bertambah dan banyak lainnya. Aku mungkin kalau disebutin semuanya kurang kayak waktu ya. Tapi intinya seperti yang Aning bilang tuh, aku jadi mendapatkan ilmu yang nggak sama kayak teman-teman lainnya yang mendapatkan ilmu itu di kelas gitu. Beda kalau ilmu yang kita dapatin di organisasi Secara praktek itu gitu ya? beda gitu kayak Iya. ilmu yang kita dapatin di kelas itu. Bakal mungkin jatuhnya keduanya sama-sama berguna. Tapi kalau ilmu organisasi itu lebih ke praktek lapangannya, kita akan ngerti bagaimana sih situasi lapangannya itu. Kayaknya aku lihat dari kalian nih, kayaknya yang utama nih yang kalian dapetin nih, kalian nih pemuda-pemudi nih kan, yang masih di usia-usia produktif, apalagi masih SMA nih kita kan. Kayaknya yang paling menonjol yang kalian dapetin dari kegiatan kalian nih, kayaknya rasa percaya diri deh. Iya, astuka. Rasa percaya diri. Benar. Karena kalau kalian nggak percaya diri, kalian nggak akan bisa ngobrol nih. Kita akan bisa ngobrol nih di sini. Mungkin bakal gini terus. Iya kak, iya gitu. Kayak diam gitu. Ya, mungkin kalian bakal malu nih ngekspresiin apa sih yang ada di dalam diri kalian gitu di hari ini. Tas dulu dong. Sama muda. Salam pemuda. Salam pemudi, Deng. Aku pemuda. Oh, dia Sama pemudinya. Habis itu apa harapan dan pesan nih buat teman-teman pemuda? Apalagi sekarang kan tanggal 28 Agustus 2023 itu kan Hari Sumpah Pemuda. Udah pasti kan? Oh ya, sorry, Oktober gitu kan. Oktober. 28 Oktober itu Hari Sumpah Pemuda akan ke highlight pemuda-pemuda Indonesia kan. Ya. Apa nih pesan dan harapan untuk teman-teman di luar sana? Oh, dari aku dulu ya. Iya. Kalau dari aku ya, semoga pemuda-pemudi Indonesia kedepannya bisa lebih kompak lah. Tolong aku harap ya hindari semua hal-hal negatif yang mungkin udah disebutin sebelum sama aku sama Aning yang nantinya bisa menimbulkan perpecahan gitu. Ya jangan sampailah hal tersebut terjadi. Semoga lebih kompak dan dapat meningkatkan jiwa persatuan kebangsaan kita yang nantinya akan mendukung dan membawa kemajuan lah bagi bangsa ini. Iya. Kak, dari Aning gimana? Harapan dan pesan buat teman-teman. Lebih ke jangan pernah takut buat memulai apa yang kalian rasa itu ada potensinya gitu loh, dan pikir aja kayak apa ya, yang terjadi sekarang tuh nggak mungkin bakal terjadi next. Kayak pandemi waktu ini kan udah kepotong berapa banyak Iya. waktu tuh yang bakal diam. Jadi selagi kita bisa, apa yang ada kita cobain. Entah Benar. hasilnya gimana, pasti ada dampaknya kok. Pokoknya jangan takut ya. Yes. Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Kalau emang hasilnya bagus ya kita bersyukur, misalnya kita dapat prestasi atau apa. Tapi kalau emang ente ya istilahnya nice try, ya udah kita dapat pelajaran pengalamannya, besok-besok kita nggak boleh gini, kayak lebih ke introspeksi diri nggak sih? Iya, benar. Iya, bener banget. Gitu. Semua pasti ada apa namanya? Plus minus. Plus minus. Iya, semua pasti ada plus Benar. minusnya. Oke. Kayak dari pembahasan kita nih, dari bincang-bincang kita sama Areta dan juga Aning selama beberapa waktu tadi, kayaknya bisa kita simpulin kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia. Nah, sudah seharusnya kita melakukan lebih banyak hal-hal positif nih, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk lingkungan kita juga. Nah, untuk pemuda dan pemudi di luar sana, jangan pernah ragu buat nyoba hal baru dan hal apapun selagi itu positif. Itu juga untuk diri kamu sendiri, lingkungan kamu, dan juga untuk bangsa ini. Oke.
Terima kasih kepada Areta sama Aning udah mau jadi bintang tamu nih di Ngulik kali ini. Nah, untuk teman-teman di luar sana, semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat diterapkan untuk kita semua. Nah, oke, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Hanya di Blasman JTB Podcast, be ready to be update. Saya Desvira pamit undur diri. Sampai jumpa di program Ngulik selanjutnya. Bye-bye.